Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ibadah hari Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2020 yang dilayani oleh Ibu Veronica Ayu M. Siregar, SSI Teol, dengan tema pengakuan mewujud dalam tindakan. Perjalanan yang kita tempuh tidak mudah, penuh pergumulan hidup. Perjuangan untuk tetap bisa bertahan dalam segala kondisi menghantar bangsa kita memasuki usia 75 tahun. Namun, di atas semua itu, Tuhanlah sang pemilik semesta. Dialah yang memelihara kehidupan manusia dari dulu, kini dan selamanya. Marilah datang sujud menyembah dengan membawa kerinduan dan penghormatan kita kepadanya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, untuk bangkit berdiri dan menyanyikan pujian dari PKJ 14, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu pagi ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ada pada kita sekalian. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Setiap hari kita menerima berkat Tuhan. Sudahkah kita mensyukurinya? Apakah kita masih ragu atas karya Sang Pencipta dalam hidup ini? Jika kita beriman pada kasih-Nya, mari kita nyatakan melalui sikap hidup yang dimulai dari memuliakan namanya, Sang Sumber Kuasa dalam hidup kita. Mari kita menyanyikan Nyanyian Kidung Baru 7, nyanyikanlah nyanyian baru, bait pertama dan kedua.
firman-Nya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita merenungkan bahwa sebagai umat Allah, kita masih jauh dari melakukan kehendak Tuhan, sehingga kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan dan juga sesama dengan melantunkan pujian, "Insan tangisi dosamu." Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Kepada setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, disediakan berita anugerah yang dari Tuhan. Sebagaimana yang tertulis di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita menyatakan syukur dengan menyampaikan salam damai Kristus kepada saudara kita yang ada di sekitar kita saat ini.
Setelah jemaat saling berjabat tangan dengan keluarga sambil menyanyikan salam damai, mari sekali lagi kita dengan penuh sukacita mengungkapkan iman kita melalui pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati, pikiran, dan hidup kita untuk menerima pelayanan firman Tuhan. Dan saya akan memimpinnya di dalam doa. Segala puji dan syukur Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu. Dengan kerendahan hati, kami, keluarga besar, Jemaat Tuhan GKJ Kaliwungu, dimanapun kami berada saat ini, bersatu hati, menyatukan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami menghargai kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami berkumpul bersama dengan keluarga dan sanak kami. Kiranya Allah yang Maha Kudus berkenan berfirman melalui perantaraan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga biarlah Tuhan, kekudusan dan kemuliaan Tuhan saja yang menaungi hamba-Mu sebagai pemberita kebenaran firman-Mu. Demikian pula setiap anak-anak Tuhan yang dengan kesungguhan hati ingin memiliki kerinduan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan bekali dengan Roh-Mu yang kudus dan siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Inilah kami Bapa, inilah kami yang rindu dan haus untuk Tuhan perbarui secara roh maupun secara jasmani. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil pada minggu pagi ini terambil dari Injil Matius 16 ayat 13 sampai 20. Matius 16 ayat 13 sampai 20, demikianlah firman Tuhan.
Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dalam alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan sabda Tuhan serta dengan tekun melaksanakannya. Haleluya. Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudari, dan anak-anakku Jemaat GKJ Kaliwungu. Bagaimana keadaannya? Lama sekali kita tidak bertemu, namun kiranya Ibu Bapak, Saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih tidak henti-hentinya untuk terus bersama-sama memohon kepada Tuhan agar situasi pandemi ini bisa bersama-sama kita lewati dan kehidupan bergereja kita bisa kembali seperti sedia kala. Jemaat Kristus, tema peribadatan kita pada Minggu pagi hari ini menggunakan tema pengakuan mewujud dalam tindakan. Dan sebelum kita masuk kepada pelayanan firman, saya ingin mendengar sebuah pengakuan dari ibu bapak, saudara-saudari, dan juga anak-anak yang terkasih melalui pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertanyaannya mudah, bahkan mungkin sudah sangat sering kita dengar. Tetapi saya yakin ada banyak beragam jawaban yang bisa ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anak berikan. Pertanyaannya adalah, siapakah Yesus bagi ibu, bapak, saudara-saudari sekalian? Bahkan juga mungkin bagi anak-anak. Sudah dijawab? Cepet ya mungkin ya? Iya. Tetapi saya yakin jawabannya pasti beraneka ragam. Anak-anak mungkin menjawab, "Wah, Yesus itu pahlawanku." Lalu ibu-ibu menjawab, "Wah, Yesus itu pelindungku." Ada berbagai macam pengakuan. Tetapi apapun itu jawabannya bisa disimpan terlebih dahulu untuk sementara waktu. Kita akan masuk ke dalam kesaksian iman menurut Injil Matius 16 tadi. Dikisahkan di dalam Injil Matius 16 ayat 13 sampai 20 bahwa pada saat itu Tuhan Yesus bersama dengan para murid tiba di sebuah daerah bernama Kaisarea Filipi. Pemberian nama Filipi di belakangnya
untuk membedakan dengan Kaisarea yang lainnya. Kaisarea Filipi ini merupakan sebuah tempat yang memiliki kekhasan, ciri khas. Tempat ini memiliki beraneka ragam kepercayaan. Bahkan orang-orang Yahudi dan juga para pengikut Kristus jumlahnya sangat sedikit di situ. Jauh lebih banyak penduduknya adalah orang-orang yang menyembah dewa-dewi, berada di kuil-kuil, atau memiliki kepercayaan-kepercayaan lainnya bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Nah, di tengah-tengah situasi kondisi tempat yang seperti itu, Tuhan Yesus ingin menanyakan kepada para murid, sesungguhnya siapakah aku ini? Apa yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus untuk menanyakan hal ini bukan serta-merta muncul begitu saja, tetapi Tuhan Yesus ingin tahu. Setelah sekian lama para murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus, apakah para murid benar-benar sudah mengenal Dia? Karena pengenalan yang benar tentang Yesus ini menjadi bekal yang kuat bagi para murid untuk nantinya ketika Tuhan Yesus akhirnya mati dan meninggalkan para murid hidup di dunia, para murid harus memberitakan kepada dunia tentang siapa Yesus. Sehingga sebelum Tuhan Yesus meninggalkan, Tuhan Yesus harus tahu apakah para murid sudah benar-benar paham atau belum. Tuhan Yesus tahu bahwa selama ini para murid telah memanggil Dia guru, rabi. Tetapi Tuhan Yesus lebih dari sekedar guru bagi para murid. Oleh karenanya, Tuhan Yesus memulai percakapan ini dengan menanyakan kepada para murid, menurut orang banyak, menurut orang-orang sekitar, kata orang, siapakah anak manusia itu? Dan sungguh luar biasa, ternyata dijawab oleh para murid bahwa menurut pendengaran mereka, menurut sepengetahuan mereka, orang-orang itu menganggap Yesus Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah satu dari antara para nabi. Dan mengapa saya katakan ini luar biasa? Karena pada masa itu sangat sulit bagi orang-orang untuk mengakui seseorang itu nabi, utusan dari Allah untuk menyampaikan kebenaran dari Allah sebagai pembuka, pemersiap jalan bagi Mesias. Itu sangat sulit. Tetapi ketika di tengah-tengah keanekaragaman kepercayaan seperti itu, Tuhan Yesus bisa diakui sebagai nabi yang diutus oleh Allah. Itu sudah menjadi hal yang luar biasa. Tetapi sayangnya, apa yang dikehendaki oleh Allah lebih daripada itu. Yesus lebih daripada sekedar nabi, lebih daripada sekedar pemersiap jalan bagi Mesias. Oleh karenanya Tuhan Yesus ingin tahu apakah para murid memahaminya atau tidak. Sehingga Tuhan Yesus kembali bertanya, menanyakan pertanyaan yang serupa. Tetapi, apa katamu? Siapakah aku ini? Menurut kamu, siapakah aku ini? Dan sungguh jauh lebih luar biasa lagi ketika ternyata para murid yang diwakili oleh Simon Petrus menjawab pertanyaan Yesus dengan mengatakan, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup."
Tuhan Yesus digambarkan di dalam nats ini sungguh sangat gembira melihat, mendengar, mengetahui sendiri pengakuan dari para murid ini. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, "Berbahagialah engkau." Tuhan Yesus sendiri pun bahagia mengetahui para murid sudah paham siapa dirinya. Mesias yang digambarkan oleh orang-orang Yahudi adalah sosok yang datang dari Allah, tetapi dia datang untuk membebaskan rakyat Israel, bangsa Yahudi dari penindasan dengan berbaju perang lengkap, menggunakan senjata perang lengkap, mungkin menunggang kuda, dan akan membasmi, meluluh lantahkan setiap bangsa yang menjajah bangsa Yahudi. Itu yang ada di dalam pemikiran orang-orang Yahudi tentang Mesias. Sehingga orang-orang Yahudi sampai sekarang belum mengakui Yesus adalah Mesias, karena Yesus tidak seperti itu, dan mereka masih menunggu datangnya Mesias. Tetapi yang membuat Tuhan Yesus bangga karena para murid memahami betul Yesus adalah Mesias yang dari Allah, Anak Allah yang hidup, Mesias, Raja yang besar yang akan menguasai seluruh dunia dan membawa keselamatan kepada dunia. Tetapi kedatangannya tidak untuk berperang, tidak untuk penumpahan darah, melainkan memberikan damai sejahtera, memberikan kasih setianya kepada setiap manusia yang percaya kepadanya. Bahkan dia rela memberikan dirinya bagi mereka yang membutuhkan uluran tangannya. Yesus adalah Mesias yang peduli terhadap sesamanya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus kemudian berfirman kepada Petrus, "Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku." Dengan kata lain, Tuhan Yesus pun berharap bahwa setiap orang percaya akibat pemberitaan Petrus maupun oleh kesaksian iman para rasul yang lain, mereka boleh memahami, memiliki pengakuan iman yang sama, pemahaman tentang Mesias yang sama, sehingga dasar kekristenan setiap orang percaya itu menjadi dasar yang kuat kalau sudah memahami tentang siapa Yesus yang benar. Oleh karenanya di dalam ayat terakhir, Tuhan Yesus melarang para murid untuk jangan memberitahukan siapapun bahwa ia Mesias, karena tidak semua orang memiliki pemahaman yang benar tentang Mesias pada saat itu. Ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar kesaksian iman dari pemberitaan Injil Matius 16 ayat 13 sampai 20, seandainya saja yang bertanya di awal tadi bukan saya, tetapi Tuhan Yesus datang di tengah-tengah kondisi keberagaman kita, bahkan di tengah-tengah kondisi penderitaan hidup kita akibat pandemi yang tidak tahu kapan akan berakhir ini. Tuhan Yesus lantas datang dan bertanya, "Siapakah aku bagimu?" Ayo, bagimu, Arum, dan mungkin bagi setiap kita. Bagaimana kita menjawab pertanyaan Tuhan tadi? Apakah jawabannya masih sama dengan yang di awal? Tuhan penolongku, ataukah kita memiliki pemahaman yang berbeda? Bagaimana bisa Tuhan menjadi penolongku? Bukankah pandemi ini tidak segera berakhir? Tuhan tidak melakukan apapun dan masih banyak lainnya. Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus yang diimani oleh Petrus adalah juru selamat dunia.
Ia Sang Mesias Agung yang tidak datang dengan pedang atau kuda untuk berperang dalam memperjuangkan keadilan, tetapi ia datang dengan segenap kasih terhadap Allah dan sesama. Ia selalu berada di pihak yang teraniaya, sekalipun dirinya sendiri teraniaya. Yesus adalah Mesias yang selalu peduli terhadap kehidupan umatnya. Jika Tuhan Yesus yang kita imani keberadaannya sama seperti yang diimani oleh Petrus tadi, maka marilah pada minggu pagi hari ini kita tidak hanya memiliki pengakuan, tetapi kita melanjutkannya pada mewujudkan pada tindakan atau perbuatan nyata sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Petrus di dalam pengajarannya Roma 12 ayat 1 sampai 8 ayat leksionari kita pada minggu ini. Paling tidak yang pertama, ketika seorang itu sudah mengaku percaya kepada Yesus, dia bisa mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Dengan kata lain, ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk melakukan ibadah yang sejati. Ibadah yang tidak hanya tubuh fisik yang melakukan rutinitas, tetapi juga dengan segenap hidup kita persembahkan bagi Tuhan. Yang artinya bukan menurut ukuran kita itu baik, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah beribadah kepada Tuhan, tetapi marilah kita coba mencari menurut kehendak Tuhan baik. Yang kedua, paling tidak orang percaya itu bisa menunjukkan pembaruan budi. Jelas di sini dikatakan oleh Rasul Paulus, sudah seharusnya setiap orang percaya budinya, tingkah lakunya itu menunjukkan perubahan hidup dari gaya hidup lama kepada gaya hidup baru. Sehingga orang-orang bisa membedakan, oh itu yang mengaku Yesus, oh itu yang belum mengaku Yesus sebagai Tuhannya. Dan yang ketiga, mengikut Yesus sangat penting memiliki kerendahan hati. Karena itu menjadi modal utama orang-orang percaya untuk melayani Tuhan. Mampu menempatkan dan menerima diri dengan tepat, serta dapat menguasai diri. Dan yang keempat, kita hendaknya mampu menyadari bahwa Allah memberi karunia yang berbeda kepada setiap orang, sehingga mampu menerima, mensyukuri, dan menghargai karunia Tuhan yang berbeda-beda ini. Disinilah ditekankan bahwa setiap orang yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan harus memiliki kasih yang ekstra lebih. Kalau dulu kita hanya mengasihi orang-orang yang baik sama kita, sekarang Tuhan ingin kita memiliki kasih seperti yang Yesus miliki. Karena kalau tidak demikian, kehidupan iman percaya kita gampang goyah, kita gampang jengkel, gampang putus asa, gampang lelah. Karena dunia ini beragam, dunia ini penuh dengan keanekaragaman yang bisa membuat kita goyah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengakui keempat hal ini bukan hal yang mudah untuk kita lakukan, tetapi jika kita senantiasa mau berusaha untuk melakukannya, maka pasti Roh Allah tidak akan tinggal diam dan akan turut bekerja memberkati hidup kita agar tidak menjadi hidup yang jomplang. Marilah mulai minggu pagi ini kita menghasilkan perubahan hidup yang baru sebagai wujud pengakuan iman kita. Karena dari buahnya lah dapat dilihat apakah kita pengikut Kristus atau bukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat dimohon berdiri
Dan marilah kita meneguhkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Marilah kita masuk ke dalam doa syafaat dan akan bersama-sama kita akhiri dengan menaikkan doa Bapa kami. Terima kasih Bapa Surgawi, atas perkenanan Tuhanlah, maka kami mengimani di tengah-tengah keterbatasan kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, boleh memuji-muji nama Tuhan, dan kami imani kami senantiasa boleh merasakan, menerima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah ini kami naikkan sebagai ungkapan syukur kami, karena Tuhan sungguh baik dan sangat baik dalam memelihara kami. Tuhan, di tengah-tengah ungkapan syukur kami ini, izinkanlah kami umat Tuhan, segenap jemaat GKJ Kaliwungu, bersatu hati berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Bapa, berikanlah kami kesempatan untuk kembali hidup dengan baik, bahkan sekalipun kami harus bertahan hidup di tengah-tengah pandemi ini. Mampukanlah kami untuk melewatinya. Topanglah dan gandenglah tangan kami, agar kami tidak berjalan sendiri di tengah-tengah segala situasi yang serba tidak menentu ini. Kami mohon penyertaan Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan bagi keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Tuhan GKJ Kaliwungu, beserta dengan pergumulan mereka pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai. Penyertaan-Mu juga kami perlukan Bapa, di tengah-tengah kami bekerja, di tengah-tengah kami beraktivitas, bermasyarakat, berelasi dengan sesama, karena kami memerlukan pertolongan dan perlindungan yang daripada-Mu. Demikian pula kami teringat akan sanak saudara keluarga kami yang mungkin akhir-akhir ini mengalami tubuh fisik yang lemah dan sakit. Kiranya Tuhan berkenan datang menghampiri, memberkati dan menjadi dokter atas segala dokter dalam hidup kami. Patahkanlah segala ketakutan-ketakutan yang mungkin muncul, kekhawatiran-kekhawatiran akibat sakit penyakit yang boleh kami derita. Biarlah semuanya boleh Tuhan ganti dengan roh, tubuh, dan jiwa yang sehat, segar, dan terbarukan. Sehingga ketika kehidupan kami Tuhan pelihara, itu pun hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa, namun jika kami harus mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik, keadaan-keadaan yang mengharuskan kami sakit, jangan biarkan kami menghadapinya dengan putus asa. Izinkanlah kami mohon kesembuhan, izinkanlah kami mohon kekuatan, izinkanlah kami mohon jalan keluar atas pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh keluarga kami ketika harus memelihara kami yang sakit. Kiranya kasih setia Tuhan boleh memberkati setiap anak-anak Tuhan, Jemaat-Mu GKJ Kaliwungu. Bahkan di tengah-tengah usia kami yang sudah renta, kiranya Tuhan juga memberkati, terutama para adiyuswa-Mu Tuhan, Bapak Ibu yang sudah lama tidak kembali mendapatkan mendengar sapaan pemberitaan firman-Mu karena 1-2 hal, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami membawa dalam doa kami untuk Bapak Kamar, Ibu
Ki Lumintang, Ibu Karjo, dan mungkin masih banyak lainnya Tuhan, Ibu Sarlin yang baru saja sakit, Ibu Endang Adiono, dan kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan lainnya yang juga mengalami tubuh lemah karena sakit. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang memberkati dan memberikan kami kekuatan untuk kembali melayani Tuhan sebagai ungkapan syukur kami. Bapa, kami juga mohon di tengah-tengah situasi ini kami membutuhkan pertolongan untuk perbaikan ekonomi kami, pekerjaan kami, bahkan studi anak-anak kami, dan masa depan mereka kami pertaruhkan di hadapan Tuhan. Kami persembahkan hanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu, sehingga Tuhan Yesus sendiri yang akan memelihara hidup mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang merindukan keturunan di tengah-tengah kondisi ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesabaran dalam menanggung segala sesuatunya. Kami juga berdoa untuk mereka yang menantikan pasangan hidup, menantikan pekerjaan, dan memerlukan uluran tangan Tuhan dalam berbagai hal yang tidak dapat kami sebutkan. Kiranya tangan Tuhan sendiri yang bersedia terulur dan ada bagi hidup mereka sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus, kami juga berdoa dan membawa dalam doa setiap pelayan-pelayan Tuhan, terutama majelis-majelis jemaat Tuhan GKJ Kaliwungu. Kami membawa dalam doa pula Bapak Pendeta Konsulen kami, keluarga koster kami, dan juga pelayan-pelayan Tuhan yang lain, organis, dan juga para tim multimedia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap hati yang mau bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan Tuhan yang tidak akan membiarkan mereka dipermalukan oleh dunia, karena Tuhan terlebih dahulu telah memberkati dan merawat keluarga mereka, agar mereka bisa dengan baik dan sungguh melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan-persiapan gereja-Mu di dalam menjelang ujian Premtoir yang akan berlangsung pada tanggal 2 dan 3 Oktober nanti. Tuhan berkati setiap panitia yang terlibat, Bapa memberkati setiap sarana prasarana, bahkan kebutuhan yang kami perlukan. Kami juga membawa di dalam doa untuk kesejahteraan tempat di mana gereja-Mu ini berada. Biarlah gereja-Mu ini boleh menjadi terang yang sesungguhnya bagi umat sekitar gereja-Mu ini. Berikanlah keselamatan, damai sejahtera bagi mereka, karena kesejahteraan mereka juga kesejahteraan kami. Berkati Kecamatan Kaliwungu Selatan ini Tuhan, berkati Kabupaten Kendal dan juga bangsa kami Indonesia, terlebih Bapa dalam setiap program-program pemerintah yang baik, yang Tuhan berkenan, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan Yesus berkenan menghancurkan segala kuasa yang bukan berasal daripada-Mu, yang hendak menggagalkan segala rencana kebaikan yang pemerintah-Mu telah lakukan dalam upaya-upaya untuk memberikan terbaik bagi masyarakatnya. Bapa, doa syafaat kami ini masih jauh dari sempurna, namun kami mempercayakannya kepada-Mu melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang kepadanya kami percaya dan kepadanya pula kami berdoa sebagaimana yang telah diajarkan, yaitu berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan akan kita dasari dari Mazmur 107 ayat 21 sampai dengan 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Persembahan akan kita kumpulkan dan kita akan pujikan dari PKJ 265, bukan karena upahmu.
Mari Bapak Ibu yang terkasih, persembahan yang telah kita kumpulkan, kita akan mempersembahkannya kepada Tuhan, dan saya hantarkan dalam doa. Mengucap syukur Tuhan untuk hari baru yang telah Engkau beri kepada kami. Hari Minggu ini kami boleh beribadah bersama keluarga kami, bersama keluarga besar GKJ Kaliwungu di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang boleh kami terima, dan pada hari ini kami boleh mempersembahkan persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh kami berikan kepada Engkau ya Bapa, sebagai wujud rasa syukur kami kepada Engkau. Bapa, kami mengucap syukur kami boleh diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk beribadah. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang telah Engkau beri, berkat jasmani maupun rohani. Tuhan, pada kesempatan ini biarlah kami boleh mengucap syukur, kami boleh beribadah bersama keluarga kami maupun keluarga besar Jemaat GKJ Kaliwungu. Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, baik majelis maupun komisi-komisi. Biarlah Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan sehingga boleh dengan jujur mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang boleh kami terima. Bapa, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin belum bisa mempersembahkan berkat yang telah Engkau beri. Bapa, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadah Minggu pagi ini dan mempersiapkan hidup kita untuk melakukan firman Tuhan dengan menerima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.